Harap tenang, karena Anda sedang mendengarkan Bisik, Bincang Asik Konservasi. Hai, halo generasi konservasionis. Kali ini podcast Bisik balik lagi loh. Nah, tapi kali ini bareng aku, Dewi Sundari, sebagai mahasiswi KSAL 57. Nah, teman-teman semua, tapi kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol asik dan bincang-bincang asik gak sendirian loh, yaitu ditemani oleh narasumber kita, yaitu Tesaida Azkia. Oke, nih kan karena episode sebelumnya kita udah ngebahas mengenai tentang ular. Nah sekarang kehadirannya Tesaida, kita mau bahas apa ya kira-kira? Kalau adanya aku di sini sih kayaknya nggak bakal jauh-jauh dari burung ya. Oh iya dong, pastinya kali ini kita bakalan bincang asik mengenai migrasi burung sebagai wisata. Nah, buat teman-teman semua yang tertarik sama migrasi burung sebagai wisata, boleh nih stay tune dan juga dengerin terus podcast kami. Nah, halo Kak Saida. Halo Dewi. Oke, sekarang mungkin Kak Saida itu dari KPB ya? Iya benar, dari KPB. KPB itu apa sih Kak Saida? KPB itu salah satu kelompok pemerhati yang disediakan oleh Himakopa sebagai wadah ya bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata yang berminat tentang mengamati burung seperti itu. Khusus burung dong. Iya, ya? khusus burung. Mungkin nih Kak Saida, kan dari burung-burung ini pasti ada perpindahannya gitu kan ya? Bener banget. Nah, sebenarnya kalau perpindahan atau migrasi itu apa sih ya Kak Saida? Nah, migrasi ini adalah perpindahan populasi burung dari tempat yang dingin menuju tempat yang lebih hangat untuk mereka mencari makan, karena di wilayah asal merekanya itu mereka nggak bisa, ini loh, iklimnya tuh nggak memungkinkan gitu untuk mereka berkembang biak. Jadi ketika dingin mereka berangkat ke tempat yang lebih hangat untuk mencari makan, dan di tempat mencari makan ini mereka nggak melakukan berkembang biak karena memang bukan tempatnya. Jadi mereka berfokus mencari makan aja sebagai bekal mereka melakukan kegiatan seperti mating, kemudian juga bertelur dan merawat anak seperti itu. Berarti untuk memenuhi kebutuhan mereka saja. Benar ya? banget. Nah, kalau misalnya ada migrasi itu, emang seberapa pentingnya kita harus tahu mengenai tentang migrasi ini ya, Kak Saida? Kenapa migrasi ini menjadi penting? Karena kita tinggal di Indonesia ya. Indonesia itu kan merupakan negara yang kekayaan alamnya luar biasa. Dan Indonesia ini menjadi salah satu negara yang jadi jalur migrasi burung yang lumayan besar. Nama jalurnya itu East Asia Flyway atau jalur terbang Asia Timur. Di mana jalur ini tuh ada 2 koridor. Ada yang di bagian timur yaitu dari Siberia menuju Tiongkok, kemudian ke Semenanjung Malaya, ke Sumatera, Jawa, habis itu berakhir di Nusa Tenggara, dan itu jalur yang bagian timur. Kemudian satu lagi ada jalur yang berangkat dari Korea nih. Burung apa ya? Iya. Nah, mereka itu berangkat dari Korea menuju ke Jepang, kemudian ke Taiwan, Filipina, kemudian berakhir di Kalimantan dan Sulawesi. Dengan begitu banyaknya jalur ya, dan juga kekayaan alam Indonesia yang melimpah, jadi kita itu harus paham kenapa sih burung-burung ini datang gitu. Kenapa sih burung-burung tiba-tiba begitu banyaknya datang ke Indonesia, dan mereka tuh sebenarnya bukan hama, mereka juga bukan hewan buruan, tapi mereka hanya ingin mencari makan untuk menjaga rantai makanan yang sudah tercipta berabad-abad lalu gitu. Jadi nggak boleh asal diburu, nggak boleh asal dirusak habitatnya, dan juga jangan sampai dianggap hama. Oleh karena itu kita harus tahu migrasi burung itu apa sih, kayak gitu. Mungkin karena Indonesia itu banyak sekali ya jenis-jenis burungnya, jadi Ya bener banget. Sering terjadi migrasi juga. Nah, mungkin jenis burung apa saja sih Teh yang sering melakukan migrasi, terutama di Pulau Jawa gitu loh? Kalau untuk burung-burung sih macam-macam ya. Ada burung-burung air, kemudian juga ada burung pemakan buah. Tapi untuk di Indonesia sendiri itu seringnya burung raptor atau burung pemakan daging, karnivora. Iya. Kan tadi aku udah jelasin 2 jalur ya. Jalur timur sama jalur Pasifik. Dan untuk di jalur timur ini ada jenis burung sikep madu Asia dan juga elang alak Nippon. Nah, itu burung raptornya. Kalau untuk di wilayah Pasifik itu ada burung elang alat Cina dan juga elang butao. Wow, berarti alasan
Teh Saida ikut KPB juga karena itu mungkin Iya ya. kan jarang banget gak sih ngelihat Iya. burung-burung raptor gitu kan dari wilayah yang jauh. Gimana sih Teh rasanya ikut KPB? Ih, seru banget. Ketika kita ngelihat burung terbang bersama angin tuh kayaknya refreshing banget gak sih? Sesuatu yang bikin luar biasa banget ya. Iya bener banget. Wah, healing banget dong ya. Healing dong. Di sela-sela kesibukan pastinya. Mungkin ya Teh, waktu yang paling tepat nih, waktu yang wah ini nih kayaknya burung itu bermigrasi itu kapan sih Teh sebenarnya? Karena kita itu jalurnya dari utara ya, tadi kan dari daerah Siberia sama Korea ya. Jadi mereka itu berangkat ketika musim dingin di saat bulan September. Wah, September. Iya, mereka berangkat bulan September ke Indonesia dan balik lagi bulan April. Wah, bulan sekarang iya, dong ya? mereka lagi pulang nih sekarang nih. Oh, pulang Iya. dari migrasinya. Hmm. Oke, waktu yang tepat udah nih. Terus kalau misalnya kita ingin berwisata nih ya Teh. Nah misalnya ingin melihat burung-burung itu kemana sih kita tuh harus pergi ngelihat biar bisa fenomena dari migrasi burung itu? Kalau untuk di daerah Bogor ya, aku tuh kemarin sempat berkesempatan melihat burung raptor elang alap kalau nggak satu di daerah Paralayang, Bukit Paralayang, Puncak Bogor. Oh, Puncak Deket ya? kan di Puncak, Deket ya. banget dong. Karena di sana kan lumayan tinggi, kemudian juga langitnya terbuka, jadi kita bisa melihat burung-burung itu terbang, burung-burung datang gitu dari arah Gunung Salak, berarti dari arah apa ya? Kalau kita melihat dari Paralayang itu ke arah hamparan pemukiman gitu, jadi karena nggak ada tutupan awan kita bisa melihat burung-burung itu datang. Ada juga di daerah Jambi itu di salah satu pantai yang bakal direncanakan, kalau nggak salah tuh bakal direncanakan menjadi kawasan konservasi karena itu menjadi tempat singgah ya burung-burung air. Kemudian juga ada di Pantai Trisik Jogja, itu juga tempat atau spot yang bagus untuk melihat burung-burung bermigrasi seperti itu. Mungkin dari Teh Saida sendiri nih punya pengalaman tersendiri melihat fenomena migrasi burung nggak Teh? Ya itu yang tadi di Bukit Paralayang tuh kan hanya aku tadi. diajakin tuh sama ini kan, sama kakak-kakak Himakova. Itu ngelihatnya luar biasa banget sih. Ada rasa senang tersendiri ya Teh? Senang terus juga bangga ngelihat fenomena setahun sekali. Emang gitu. kenapa sih Teh kok ngerasa bangga banget gitu bisa lihat burung itu? Karena apa ya, migrasi burung ini kayak melihat burung-burung jauh dari benua lain datang ke kita tuh ada perasaan apa ya, Langka gitu ya? langka banget gitu. Jadi yang namanya langka pasti ketika kita dapat itu bakal berharga kan. Wah nih teman-teman, jadi buat teman-teman semua yang mau seperti Teh Saida melihat fenomena migrasi dari burung yang langka, ayo ikut KPB, yaitu kelompok pemerhati burung, yang nanti teman-teman semua tuh bakal diajak dan diberikan pengalaman yang luar biasa loh mengenai tentang migrasi burung dan juga jenis-jenis burung bakal lebih dikenalin Bener dong ya. banget, iya. Ini Teh, kalau misalnya kita itu kan misalnya mau berwisata gitu ya Teh, tapi kan itu punya biaya yang sangat mahal ya Teh, apalagi mau melihat fenomena dari burung ini gitu ya. Nah, jadi apa sih yang harus diperlukan dari atau persiapan dari melihat fenomena migrasi ini Teh? Kalau untuk persiapan sih kita nggak ada persiapan khusus ya, mungkin alat-alat bantu aja karena melihat burung itu kan bisa menggunakan mata telanjang. Untuk alat-alat mungkin minimalnya kita harus punya binokuler. Oh, iya. Ya binokuler gitu, lensa buat dua mata gitu. Dan itu sebenarnya nggak begitu mahal juga sih biayanya. Kemudian juga kalau kita mau modal lebih itu bisa menggunakan kamera sebagai pengganti binokuler karena kan resolusi kamera lebih tinggi ya. Jadi kita bisa melihat detail burung terbang itu lebih jelas gitu. Kemudian juga yang penting banget harus kita miliki itu adalah buku panduan pengenalan lapang. Karena kan bisa aja kita ketuker nih, mana burung yang migrasi, mana yang jadi burung lokal gitu. Karena kan kalau burung dari kejauhan sekilas sama ya, tapi kalau misalnya kita mempunyai buku pengenalan jenis lapang, kita bakal bisa membedakan mana yang burung migrasi, mana yang burung lokal. Kira-kira Teh, kalau dari suaranya itu terlihat beda nggak sih antara burung lokal dan migrasi? Kalau untuk suara burung raptor ataupun dengan burung lokal, pasti setiap jenis burung itu punya ciri khasnya masing-masing. Dan itu supaya kita bisa mengenal harus sering mendengar sih, karena
dengan lama-lama terbiasa itu kita pasti bisa gitu. Saya jadi pengen masuk KPB nih gara-gara Ayo ada dong, tes Saida. ikutan dong. Pengen banget ya melihat fenomena burung yang sedang bermigrasi. Apalagi bulan April sekarang ya lagi pada pulang. Kapan? Iya. Berarti aku harus nunggu bulan September nih Teh. Iya, lama lagi ya. Berarti benar-benar harus disiapin masuk KPB nih. Nah, mungkin apa saja sih Teh? Jadi berarti tadi kan peralatannya udah dikasih tahu ya. Mungkin bisa disimpulin nggak sih menurut Teteh biaya untuk melihat fenomena dari burung bermigrasi ini mahal atau enggak sih? Sebenarnya untuk melihat fenomena burung ini gratis ya, karena kan Iya. burungnya lewat. Kita hanya melihat aja, mirip seperti stargazing gitu ya. Melihat bintang kan gratis ya, nggak ada biaya apapun. Keberuntungan juga Keberuntungan ya, Teh? juga. Kecuali kalau misalnya kita niat nih sengaja ingin pergi ke tempat wisata yang spotnya bagus seperti tadi di Pantai Trisik atau di Bukit Paralayang. Kan Bukit Paralayang itu merupakan tempat wisata ya. Iya. Jadi kan ada harga tiket masuk dan mungkin hanya itu aja sih yang bakal keluar. Ada rencana ke sana nggak Teh? Ada dong, harus dong, wajib. Harus dong. Berarti udah ada rencana lebih jauh ya Teh untuk Iya. mengikuti kegiatan itu ya Teh. Bener banget. Mungkin nih Teh, aku juga pengen tahu nih selama Teteh di KPB gitu ya, kelompok pemerhati burung, selain pengalaman-pengalaman tadi, ada nggak sih yang bikin Teteh tuh, wah saya mendapatkan pengalaman baru yang luar biasa banget gitu? Kalau aku di KPB tuh lebih kayak refreshing sih kalau untuk pengalaman. Melihat burung-burung yang nggak biasa kita lihat gitu, melihat burung-burung yang aneh itu membawa kesan Burung-burung tersendiri. aneh ya, Ya, Teh. kayak burung-burung nokturnal, kemudian juga burung-burung air itu kan aneh-aneh gak sih? Kalau menurut aku sih aneh-aneh ya, karena burung air kan ada yang paruhnya panjang, ada yang warnanya cantik gitu, mencolok, ada juga yang kakinya panjang, dan itu menurut aku unik dan sayang banget sih kalau dilewatin gitu, kalau kita sia-siakan begitu aja, sedangkan burung-burung itu dekat gitu sama kita. Betul banget nih. Mungkin Teh, kita kan udah ngobrol-ngobrol jauh nih. Ada nggak sih beberapa hal yang mau disampaikan gitu buat sahabat dari podcast Bisik ini, terutama mengenai tentang migrasi burung ini nih Teh? Kalau dari aku sih kita harus paham tentang migrasi burung itu bukan sekedar burung hanya sekedar lewat gitu. Kalau burung-burung ini juga datang ke sini dengan tujuan mereka untuk menyambung kehidupan mereka. Mereka datang ke sini mencari makan untuk mereka bisa mengurus anak-anak yang akan mereka lahirkan nanti gitu, bertelur, menetas, dan tahun depan anak-anak mereka juga akan datang ke tempat ini lagi gitu. Jadi kita sebagai tuan rumah itu harus bisa menyambut lah gitu, menyambut dengan hangat, sebagaimana Indonesia itu kan terkenal sebagai ini ya, negara yang paling ramah. Nah, oleh karena itu kita juga harus bisa ramah dengan hewan-hewan yang bermigrasi datang ke sini, seperti itu. Wah, bener banget nih. Jadi kita itu melihat burung itu bukan hanya sekedar hewan ya Teh, tapi sebagai keluarga kita juga. Bener berarti ya. banget. Oke, mungkin buat teman-teman semua nih yang penasaran dan juga pengen melihat keanekaragaman burung, boleh nih teman-teman bisa ikut KPB yaitu di Institut Pertanian Bogor. Nggak kerasa ya Teh, ternyata bincang-bincang kita udah sampai Iya, puncak cepet nih, Teh. banget ya. Iya nih, padahal aku masih pengen loh Teh, pengen tahu lebih banyak. Mungkin ini benar-benar aku harus ikut KPB kali ya. Join dong, aku tunggu ya kehadiran Dewi ya. Oke, aku aja join, masa kalian enggak nih? Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat Teh Saida yang udah nyempetin hadir dan memberikan pengalaman dan juga memberikan wawasan yang baru nih buat aku dan teman-teman mengenai tentang kembali, Dewi. migrasi burung. Dan juga terima kasih kepada Studio Mini di KSHE yang telah memfasilitasi adanya kami di sini. Dan untuk itu, buat teman-teman semua yang masih mau tahu mengenai tentang ilmu baru ataupun tentang podcast-podcast yang lainnya, tetap stay tune di podcast Bisik bersama kami, dan saya ucapkan terima kasih. See you. Bye.